Apa saja yang kita butuhkan? Ada nomor kartu, tanggal SEP, PPK pelayan, jenis pelayanan, kelas rawat, nomor MR, dan seterusnya. Ini salah satu penggunaan dari kode JSON. Ini hanya contoh saja, teman-teman boleh silakan mempelajari lebih lanjut terkait mata kuliah teknologi web service seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis web service. Untuk jenis-jenisnya sendiri ada reusable application komponen ya. Jenis yaitu jenis web service yang memanfaatkan secara periodik ataupun berulang-ulang. Nah, contohnya adalah layanan konversi mata uang, info cuaca, penerjemahan bahasa dan lain-lain. Nah, jadi ada juga web service ya yang menyediakan, jadi database-nya itu menyediakan informasi yang sifatnya selalu berubah-ubah setiap waktu. Contohnya kurs mata uang. Nah, mata uang ini biasanya berubah-ubah setiap waktu ya. Contoh misalnya kurs antara mata uang Indonesia dengan dolar ya, IDR dengan dolar itu misalnya setiap hari itu naiknya berapa, turunnya berapa ya. Misalnya info cuaca juga sama, itu labil ya, punya sifat yang labil sama ya untuk cuaca juga sama ya. Misalnya hari ini cuacanya berawan, di daerah mana itu cuacanya ada mendung ya, ataupun cerah, ataupun misalnya hujan dan seterusnya. Itu juga sama. Dan apalagi di zaman sekarang cuaca itu sangat mudah sekali berubah gitu ya. Kadang pagi-pagi cerah, siang hari belum tentu cerah ya, bisa jadi hujan besar, ataupun mungkin ada intensitas hujan yang tinggi yang bisa diprediksi mengakibatkan yang namanya suatu kejadian ataupun bencana yang tidak diharapkan tentunya. Kemudian selanjutnya ada connect existing software. Nah, di sini web service dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan antar berbagai aplikasi yang berbeda. Nah, ini salah satu contohnya. Contoh kalau tadi berdasarkan waktu tertentu ya, jadi setiap waktu di update-nya. Sementara di sini ada contoh web service yang kedua jenisnya adalah connect existing software, yaitu web service yang dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan antara berbagai aplikasi yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya adalah aplikasi traveling. Ya, kita sebut misalnya ada Traveloka, Trivago, Mr. Aladin, dan seterusnya yang diintegrasikan dengan data aplikasi pemesanan hotel. Jadi tidak heran, contoh misalnya teman-teman buka aplikasi Traveloka, kemudian teman-teman jalan-jalan lah, ambil contoh misalnya ke Bandung atau Jakarta. Ketika misalnya buka aplikasi, itu langsung ketahuan di sini ada hotel apa saja, ada apakah hotel yang sudah di booking atau belum, kemudian biayanya berapa. Nah, berarti di situ ada proses yang namanya permintaan data pada setiap database yang ada di masing-masing tempat hotel misalnya. Itu juga sama. Jadi ada proses request ke masing-masing tempat dari aplikasi itu. Jadi ada pertukaran data antar platform. Kita asumsikan platform yang melakukan pertukaran yaitu aplikasi Traveloka dengan aplikasi-aplikasi ataupun database yang ada di setiap hotel ataupun di setiap tempat wisata begitu. Nah, ini contoh Deticom khususnya. Kemudian teknologi pendukung web service. Nah, diantaranya tadi ya, salah satunya ada bahasa XML. Jadi lebih lanjutnya seperti apa, teman-teman silakan pelajari kembali. Nah, ini salah satu penggunaan bahasa XML, bisa teman-teman pelajari. Kemudian SOAP atau Simple Object Access Protocol juga sama. Kemudian juga ada Web Service Description Language. Kemudian ada UDI ya, Service Publication dan Discovery Common. Kemudian selanjutnya Common Internet Protocol. Pasti ketika kita menggunakan aplikasi yang bagian utamanya adalah jaringan, maka kita butuh yang namanya alamat dari masing-masing komputer, alamat dari server, alamat dari aplikasi, dengan yaitu berupa TCP/IP, dan IP-nya bebas. Apakah misalkan kalau misalnya jaringannya masih dalam arti jaringan yang sangat sempit, misalnya di jaringan LAN saja atau dalam satu ruangan intranet, mungkin TCP/IP-nya masih bersifat
IP privat ya, atau misalnya IP statik gitu ya. Tapi ketika sudah masuk ke ranahnya global, IP-nya bisa berubah menjadi IP dinamik, kemudian IP public dan seterusnya. Itu juga teman-teman bisa pelajari kembali terkait IP ya. Jadi untuk web service ini sendiri perlu pemahaman terkait jaringan ya. Minimal teman-teman paham gimana caranya membuat IP untuk satu komputer, untuk melakukan sharing perintah, sharing data ya. Itu untuk jaringan yang sempit. Bagaimana kalau misalnya untuk penggunaan dari IP publik ya, agar bisa diakses. Nah, untuk IP publik sendiri, nah teman-teman boleh silahkan misalnya cek misalnya di saya pengen tahu IP publik saya berapa. Nah, boleh silahkan dicek di browser masing-masing di what is my IP misalnya. Untuk IP publiknya sendiri seperti ini bisa kita cek dulu. Nah, itu misalnya IP publik. Nah, IP publik kita adalah 114.124.17644 itu IP publik, dan servernya lokasinya ada di Gorontalo. Untuk internet service providernya adalah PT Telekomunikasi Seluler Indonesia ya. Jadi ini adalah IP publik yang bisa langsung didirect ke server internal kalau HTTP 80-nya ya, port 80-nya dibuka. Tapi kalau tidak, berarti kita tidak bisa mengakses server internal, kita hanya tahu IP publiknya segini gitu ya. Tapi kalau misalkan ini bisa dibuka, kita bisa bebas menampilkan web server kita ya, sesuai keinginan. Seperti itu. Itu adalah salah satu cara untuk menampilkan web service atau mengelola web service ya. Arsitektur webnya seperti ini ya. Tidak kelihatan secara garis besar. Jadi si komputer kita itu bisa mengakses data lewat router. Kemudian router atau modem kita lah, kita asumsikan modem kita bisa mengakses data atau melakukan request pada server yang ini, atau bahkan server lain ya setelah server pertama. Kemudian selanjutnya arsitektur menjelaskan aspek statis dan dinamis dari sistem software, sehingga dapat diperkirakan rancang bangunan atau building design dan diagram alur flowchart ya bagi suatu produk software ya. Contohnya sini. Web service memiliki 3 entitas dalam arsitekturnya. Pertama ada service requester atau peminta layanan, kemudian ada service provider broker, dan ada service register. Itu merupakan, untuk yang pertama, service requester merupakan aplikasi yang bertindak sebagai klien dari web service untuk mencari dan memulai interaksi terhadap layanan yang disediakan. Contoh tadi di katalog BPJS misalnya ya, katalog Viclaim, ada data yang diminta contoh misalnya oleh rumah sakit untuk meminta data pasien A dengan nomor kartu tertentu gitu ya. Maka ada proses yang namanya request, permintaan data, dan selanjutnya apabila data tersebut ada di database Viclaim, maka otomatis akan ada yang namanya proses respon dan data akan ditampilkan. Kemudian ada selanjutnya proses service provider broker atau penyedia layanan, merupakan pemilik web server yang berfungsi menyediakan kumpulan operasi. Nah, ini adalah pemilik server ya. Jadi service provider atau broker ini adalah pemilik server ya, pemilik server yang menyediakan, dan biasanya pemilik server di sini tidak diketahui tempatnya ya, tidak diketahui dia di mana, artinya dia tersebar di beberapa wilayah begitu. Kemudian selanjutnya ada service registry, juga sama, merupakan tempat di mana service provider mempublikasikan layanannya. Pada arsitektur web service, service registry bersifat opsional. Ya, teknologi web service memungkinkan kita dapat menghubungkan berbagai macam jenis software yang memiliki platform dan sistem operasi yang berbeda. Tadi ya sudah kita singgung. Platformnya bisa sistem operasinya bisa berupa sistem operasi Linux, bisa berupa sistem operasi Windows, bisa berupa sistem operasi Macintosh, DOS mungkin kalau masih ada, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, mungkin bagannya seperti ini ya.
untuk service provider, broker, dan juga service requesternya. Nah, ini adalah sisi server dan sisi kliennya seperti apa. Mode operasi web service diantaranya ada publish, unpublish, menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam atau dari registry. Ya, ada find, service requestor, mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. Kemudian ada service requestor, setelah menemukan layanan yang dicari kemudian melakukan binding ke service provider gitu ya, dan melakukan interaksi seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh keuntungan menggunakan web service. Pertama, web service menyediakan interoperabilitas antara berbagai aplikasi perangkat lunak yang berjalan. Jadi menyediakan komunikasi yang mudah ya antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Kemudian ada web service menggunakan standar dan protokol yang sifatnya terbuka, jelas karena dia menggunakan perintahnya JSON, kemudian menggunakan IP dinamik juga, kemudian juga menggunakan yang namanya JWT ya, JSON Web Token, ya, akan lebih aman. Kemudian web service mengizinkan penggunaan kembali service dan komponen di dalam infrastruktur. Kemudian web service dapat secara bebas digunakan atau loosely coupled ya. Dengan demikian memungkinkan suatu pendekatan terdistribusi ke pengintegrasian aplikasi. Keuntungan menggunakan web service tadi banyak keuntungannya. Ya, ada karakteristik standar web service saat ini masih dalam perkembangan awal dibandingkan open standar komputer terdistribusi yang lebih matang seperti Cobra. Itu juga salah satu bahasa pemrograman ya. Kemudian web service dapat saja memiliki performance tinggi yang lebih dibandingkan dengan pendekatan komputasi distribusi lainnya seperti RMI, Cobra, ataupun DICOM. Ya, teman-teman nanti boleh silahkan dipelajari kembali ya terkait materi web service ini ya. Untuk praktek itu disiapkan minggu depan dan semoga tidak ada kendala teman-teman. Semoga selalu diberikan kesehatan dan silahkan jangan lupa untuk terus mengasah kemampuan teman-teman khususnya dalam penggunaan aplikasi berbasis web service ini. Seperti itu saya ucapkan sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.